Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus Ta'mir Masjid dan stafnya, kepada jamaah ibu dan jamaah bapak yang kami muliakan, terutama bersyukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka menjalankan sholat sunat tarawih. InsyaAllah rangkaian amal kita semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kita sebagai umat mengharapkan syafaat. Hadirin sidang sholat tarawih yang berbahagia, mungkin tidak asing lagi kalau kita berbicara masalah siam. Mungkin sudah banyak kita mendengarkan bagaimana menjalankan siam yang baik dan yang benar menurut syariat Islam. Sebelum kita berlanjut, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada jamaah sekalian dan pengurus, karena baru bisa nyampe kita bertemu, masih ada pekeluhan sedikit. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa maafkan. Bapak Ibu sekalian, manusia tidak akan luput daripada khilaf dan dosa. Kalau kita mungkin hukum manusia bisa kebal, akan tetapi kalau hukum Allah tidak bisa kebal. Oleh karena kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita manfaatkan betul untuk menjalankan semua perintah, yaitu sholat dan puasa Ramadan karena kewajiban. Kalau toh tidak ada uzur yang sangat vital, yang sangat serius. Kalau kita berbicara puasa, ada 3 fase, mungkin sudah paham semua. Ya. Maka kita akan berlanjut bagaimana hikmah dalam berpuasa. Rasulullah dalam sabdanya, ada makhluk yang bernama surga. Ini mengharapkan selalu umat Kanjeng Rasul, merindukan selalu umat Kanjeng Rasul, termasuk kita semua. Ini bicara surga. Ini sangat populer di dalam kita semua. Bahkan waqauli Zainuddin MZ, ini kalau kita mendengarkan sangat enak sekali. Intinya sangat begitu bagus sekali dan sangat luar biasa. Ada 4 hal surga merindukan orang atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga yang kenikmatnya tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Abadan, salawase, abadan. Ini serius. Surga semua serba ada. Itulah surga. Yang pertama adalah Jalil Quran. Orang yang cinta membaca Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran. Nah, Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Pedoman hidup umat manusia agar tidak tersesat dalam kehidupan saat ini. Dunia ini kan hanya sebentar. Maka Al-Quran dibacalah. Yang cinta membaca Al-Quran, satu huruf sudah berpahala. Kita tidak bicara masalah pahala, itu urusan Allah. Akan tetapi itu fakta. Satu huruf. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ini sampean pasti biasa mendengar. Ada salah satu manusia yang wafat, mungkar dan nakir tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik. Boro-boro bicara, nanyain. Bicara aja tidak bisa. Lapor sama Allah. Wahai Allah, saya tidak bisa bertanya masalah tentang ini manusia. Oh, itu sudah bebaskan saja. Bebas dalam masalah mungkar nakir. Mungkar nakir pun adalah sebuah cerita ngeri. Matanya tajam, kudewas, serem. Tidak bisa berkutik. Apa kelebihan sampai malaikat mungkar dan nakir tidak bisa berkutik? Terutama karena orang ini cinta Al-Quran, membaca Al-Quran. Rahmat Allah turun menghadangi itu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat bukan Al-Quran itu. Untuk itu marilah kita biasakan. Walaupun satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz. Apalagi ini tentang puasa. Amal sunnah jadi wajib, berlipat ganda yang wajib. Kita cinta Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau di Masjid Al-Hikmah, alhamdulillah. Saya percaya Al-Quran. Tiap hari dibaca itu. Al-Quran. Satu huruf sudah menjadi khatam. Jadi teman setia besok di alam barzah. Satu huruf. Apalagi itu kalau Yasin itu berapa ayat? 183 ayat. Kalau cinta Yasin itu. Al-Quran. Ya oke. Itu. Al-Quran dibaca. Sesudah dibaca itu Al-Quran, dipahami. Isi dan kandungannya. Mungkin belum sampai ke tafsirnya. Ya sedikit terjemahannya paling tidak kita tahu. Kalau sudah tahu terjemahannya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Itulah yang pertama, surga merindukan orang yang cinta membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, wahafidhil lisan. Orang yang bisa menjaga lidahnya. Lidah ini sangat tajam, melebihi pedang. Ini ada lagunya, Rhoma Irama itu. Lidah itu sangat panjang daripada pedang. Lidah. Untuk itu, kalau kita lidah, kita berbicara, kita senang membaca Al-Quran, insya Allah kita dituntun Al-Quran. Lidah ini berbicara yang positif, dan berbicara yang bermanfaat. Kalau kita gak bermanfaat, gak usah bicara. Maka Rasul jelas, kalau ente tidak bisa bicara yang bermanfaat, lebih baik meneng. Tidak bicara. Ini lidah. Yang ketiga adalah orang dermawan. Cinta kepada orang yang sangat membutuhkan. Dermawan. Ini sampan kalau punya kitabnya Duratun Nasin, itu hadis. Tapi yang halaman pertama juz 1. Jangan juz 3. Sampan buka. Awal-awal kitab itu menceritakan itu masalah ini. Jadi yang ketiga orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat peka dalam sama manusia. Itu Masya Allah. Sangat hebat sekali. Itulah surga merindukan. Yang ketiga, orang yang dermawan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
di samping pahalanya begitu luas, sangat luar biasa, dan surga merindukannya orang yang dermawan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas dan bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau kita berpuasa, tangannya kita dibelajar untuk berpuasa. Jangan noel-noel yang tidak bermanfaat, itu tangan. Kakinya kita melangkah yang positif ke majelis taklim, ke masjid, dan lain sebagainya. Kupingnya untuk bisa mendengarkan pembicaraan ustadz, ceramah, masalah ilmu. Matanya kita untuk melihat yang positif, yang ada manfaatnya. Semua anggota tubuh kalau bisa kita ikut berpuasa. Namanya orang awam pasti tidak bisa sempurna dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi paling tidak kalau kita berusaha, insya Allah kita bisa. Itulah 4 hal yang dirindukan surga. Insya Allah besok yaumil kiamah kita akan bertemu yang namanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama orang cinta membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga orang yang dermawan kepada sesama manusia. Yang keempat orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas dan utuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa alhamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu sunnatat arwahir qad